Okay. Conquered, yeah. We start our lesson today. Conquered. What is conquered? Conquered itu adalah the agreement between the subject and the verb. Jadi kadang-kadang disebut dengan persetujuan antara subjek dengan kata kerjanya. Jadi the subject agreement. Please highlight that the subject and the verb must agree in person and number. Harus bersesuaian antara subjek dengan kata kerjanya. Analoginya begini. I tentu pakai M, nggak bisa pakai R. They tentu pakai have, nggak mungkin pakai have. Pakai have, nggak mungkin pakai has. Seperti itulah, itu bersetuju antara subjek dengan kata kerja. Tapi tidak sesederhana itu hanya contoh saja. Oke, untuk memahami maksud daripada conquered. Conquered ini di banyak buku bisa bermacam-macam istilahnya. Ada conquered, ada subject verb agreement, dan ada yang lain juga. Ya, jadi kita mau highlight itu hari ini. Penting sekali sebagai dasar agar jangan salah lagi gitu ya. Kadang-kadang subjek itu dipisah jauh-jauh dari kata kerjanya. Pemisahnya disebut dengan prepositional phrase. Ini sering sekali mengganggu kita sehingga lupa subjeknya tadi tunggal atau jamak, sehingga kata kerjanya juga harus bersesuaian. Nah, kalau jamak tentu minta kata kerja yang jamak. Maksud maksud istilah dengan kata kerja jamak adalah contohnya are itu atau were atau do. Kalau they kan pakai are. Jadi kalau subjeknya jamak maka kata kerjanya juga harus jamak. They are gitu kan. They were, they have, we have gitu kan. Jadi seperti itu. Okay, harus bersetuju dia. The pupils in the class are following English lesson. Ini plural verb, kita istilahkan begitu ya. Okay. Karena are. Okay. Were juga plural verb. Kenapa disebut plural verb? Karena subjeknya kebetulan adalah apa? Plural gitu dia. Kalau subjek plural minta kata kerja yang plural verb. Pemisahnya inilah yang disebut dengan apa? Prepositional phrase. Pemisahnya masih lumayan sedikit ya. Kadang-kadang di satu soal bisa panjang sekali sehingga kita lupa apa predikatnya, tunggal atau jamak, karena dipisah panjang. Nah, gitu. Kalau soal itu memang tugasnya begitu, biar kita bingung, lupa gitu ya. Oke. Sering sekali subjek dengan kata kerja dipisahkan katanya, dan akan dipisahkan oleh prepositional phrase. Prepositional phrase ini nggak punya, ingat, prepositional phrase ini ternyata tidak punya efek ke kata kerja. Yang punya efek apa? Hanya subjeknya. Subjek dengan predikatnya dipisahkan, ini predikat oleh prepositional phrase. Okay. Frasa preposisi, karena ada preposisi seperti in, at, macam-macam frasa. Oke, kita nggak berkutat ke istilah ya, tapi udah tahu bentuknya. Ini is. Oke, kenapa is? Subjeknya ternyata yang ini doang. Oke, the study, karena tunggal dia. Bukan yang ini, karena ada preposisi dan kata benda setelahnya. Kebetulan juga jamak. Jadi penentunya is atau are ini adalah ini. Oke, inilah kata apa subjek yang asli. Ini have bukan has. Kenapa? Karena penentunya adalah plural. Several theories, ya plural benar. Okay. The view of these disciplines varies. Ini dari kata kerja vary gitu ya, bermacam-macam, bervariasi lah. Dia minta tunggal, mana dia? Yang ini dia ternyata aslinya. Ini nggak dihitung, nggak jadi penentu. Oke. Ini jawabannya is karena subjeknya adalah mana? The danger. Okay. Ini are. Kenapa? Subjeknya adalah the effects. The effects. Benar. Ini has. Subjeknya mana? The fear ya. Ini dia the fear. Ini nggak dihitung, nggak ngaruh apa-apa. Nah, jadi jangan bingung. Ini kok payah kali gimana ya? Has atau have, is atau are gitu ya. Sekarang sudah lebih jelas. Hati-hati dengan yang ini. Apa ini? Kalau bisa dihafal ya. Juga ditemani oleh bersama dengan kecuali dan tambahan pula. Benda apapun yang datang setelah mereka ini tidak berpengaruh apa-apa kepada predikatnya. Sekali lagi, noun yang datang setelah mereka tidak punya efek apa-apa. Contoh, artis itu ya, the actress
bersama manajernya dan beberapa teman-temannya pergi ke sebuah pesta malam ini. Kenapa is di sini? Kenapa enggak are? Sementara yang pergi ke pesta malam ini banyak orangnya. Nah, kan banyak orangnya. Kenapa pakai is? Ternyata benda yang datang setelah along with tidak dihitung. Penentunya is itu hanya ini. Kalau di sini kebetulan jamak ya tentu are, tapi penentunya tetap dia. Karena di sini kebetulan tunggal jadi tetap is. Nah, penentunya hanya dia gitu ya bersama dengan. Ini juga penentunya hanya Mr. Amir ini doang. Itulah kenapa is. Ini nggak dihitung. Paham ya? Benda yang datang setelah mereka ini, setelah component by ini tidak dihitung. Bondan together with 20 friends, berarti 21 orang. Jawabannya tetap is. Karena penentunya mana? Bondan. Oke. Now we go on. Ini jawabannya doesn't. Penentunya hanya Mrs. and La. Paham ya? Tapi kalau digantilah along with ini, accompanied by ini, together with ini dengan kata and atau penyambung atau kata sambung and, maka dihitung semua. Paham ya? Dihitung semua. Nah, itu dia. Kalau diganti dengan along with tidak dihitung setelahnya. Itu dia. Arti along with accompanied by together with sama and kan sama sebenarnya, artinya sama saja. Tapi begitulah bahasa, harus mengerti gitu ya. Oke. We go on. Any questions? I think clear ya. Kata-kata yang selalu mengambil bentuk tunggal. Kata-kata yang selalu mengambil kata kerja tunggal. Karena memang dia dianggap tunggal. Contohnya any ditambah kata benda singular, anybody, anyone, anything. Every juga ditambah singular, everybody, everyone, everything. Nobody juga no ini ya, no one, nothing. Each student, semua ini dianggap tunggal. Ada yang berpikir everyone, setiap orang kan banyak, tidak dianggap tunggal. Each ditambah singular noun, maka dianggap tunggal. Each student tunggal, is dia minta. Kalau ada pilihan is dan are dia jadi is. Each of the students ini jamak. Ya penentunya mana? Each saja. Oke, yang ini saja. Either of the participants is bukan are, has bukan have. Ya, penentunya either. Oke, ini juga penentunya neither dari kalian gitu ya. Ini kalian. Neither of you, somebody, someone, something. Ini juga dianggap tunggal. Maka mintanya is. Contoh. Everybody who has. Kenapa has? Karena everybody dianggap singular. If either of you ini takes. Kenapa? Karena either. Oke. Anybody who, apa jawabannya? Has. Ya, oke. No problem is, ya. No problem is. Oke. Tapi sebelum kita lanjut kita ke no ini dulu, masalah no nih ya. Oke, we go. Untuk no, hati-hati. Kalau yang datang setelah no itu tunggal, dia minta tunggal. Oke. Kalau yang datang setelah no itu jamak, ingat dia minta yang jamak kata kerjanya. Paham ya? Atas sama bawah tidak ada beda artinya, tidak ada beda. Tapi ketika di sini tunggal, di sini jamak, dia predikatnya bisa berbeda. No tunggal minta tunggal, no jamak minta kata kerja yang jamak. Ya, oke gitu. Kita balik lagi. No problem jadi is. No students jamak. Ini kemana ini? Go. Hati-hati dengan no ya. Sengaja saya letak di sini digabungkan biar ingat. Something was. Each student has. Anything is. Each of you Needs. Oke, hati-hati dengan ini. Oke. No, none dengan no. Oke. Nah, ini bisa is, ini bisa are. None of-nya sama, tapi kenapa is atau are umpama atau di sini was, di sini were, has di sini atau have di sini, tergantung yang datang setelahnya. Kalau nggak bisa dihitung, dia minta is. Kalau dia jamak di sini dia minta are atau have gitu ya. Ini nggak bisa dihitung mani kan? Tentu jawabannya dia apa? Has. Ini jamak. Oke, maka jadi have. Paham ya? Furniture, hati-hati furniture. Ini sengaja saya letak furniture. Furniture itu bahasa kita perabotan, nggak bisa dihitung oleh orang barat. Lucu kan? Kalau kita bisa dihitung 4 furniture gitu kan, perabotannya ada 4. Ini mereka lucu masuk ke kata benda yang nggak bisa dihitung. Nah, jadi maka dianggap dia pakai apa? Was. Furniture mereka nggak bisa dihitung gitu ya. Jadi kalau ngitungnya gimana ngitungnya begini. Pakai piece dia, 2 pieces of furniture gitu dia lucu ya, kayak air juga dianggap.
Ini jamak. Jamak tentu pakai apa? Were, Were. ya, pakai were. Oke. Nah, ini semuanya tadi yang sudah kita lalui sangat bisa mengecoh dan sering menjadi apa namanya soal dimanapun, apakah nanti di TOEIC atau nanti di apa namanya TOEFL atau di mana UN atau dimanapun gitu ya, paling sering jadi soal. Maka dari sekarang dasarnya harus dikuasai. Oke. Either, neither, no. Ini membingungkan juga. Either atau neither, no. Ini gimana ya? Either Udin atau si Uco, kan dua orang mama gitu. Ini pakai are atau is. Penentunya ingat gampang sekali. Penentunya ada di sini. Setelah or, setelah nor, setelah or yang ada di sini, setelah nor di sini. Kalau setelah or yang ada di sini itu jamak, maka minta ar. Kalau tunggal ya minta yang tunggal. Jadi nggak payah. Ya, oke, yang dalam kotak nggak usah dilihat nanti pening. Kita lanjut kemari saja biar lebih gampang, ya. Ini kenapa is? Karena penentunya setelah or ini, ya enggak, is brother. Brother. Iya, maka ini is. Ini kan tunggal, maka ya tunggal. Kalau di sini jamak, contohnya di bawah. Kalau di sini kebetulan kalian letakkan jamak, tentu jadi are. Ah. Bukan ini dua-dua semua, enggak ya. Is yang di sini juga penentunya hanya is brother-nya ini, enggak ikut si tukul. Walaupun tukulnya itu tunggal, paham ya? Ini is karena is friend, good. Ini are karena yang ini jamak. Ini karena ini tunggal. Ini karena ini jamak. Ini tentu jawabannya apa? Is ya. Is. Karena penentunya si Maimunah doang. Ini has. has Betul. Yang ini wants. Karena ini ya. Oke. Ini is penentunya hanya Smita saja kan. Nah, gampang ya. Dan selanjutnya. Oke, move on. Still have time. Okay. Sum of, di atas bawah sama semua ya. Kita buat cepat ya. Sum of, a lot of, lots of, plenty of, all of, di atas bawah sama. Cuman di sini bisa is, di sini bisa are. Kok bisa begitu? Karena yang datang setelah mereka ini penentunya. Kalau nggak bisa dihitung, ya maka minta is. Kalau dia jamak di sini, maka mintanya are. Gitu aja ya. Oke. Kenapa ini is? Karena dia ada the rice, nggak bisa dihitung. Kenapa ini are? Karena di sini ada the books. Oke, atas bawah sama ya, sum of, lot of, gitu. Jadi gampang. Using expressions of quantity. Oke. Ini are ya. Karena the students. Yang ini is ya. Oke, karena equipment. Oh iya, lanjut. Equipment ini peralatan. Hati-hati, untuk peralatan sengaja diletak di sini. Dianggap oleh orang Inggris atau yang punya bahasa sebagai benda yang nggak bisa dihitung. Padahal peralatan nggak boleh pakai s ini, peralatan ini, equipment ini. Tapi kalau diganti dengan tool boleh ya, pakai s boleh. Jangan ditanya kenapa, begitulah bahasa, gitu ya. Aneh. Kayak bawang merah, bawang putih. Bawang merah bisa dihitung pakai es boleh, bawang putih nggak boleh sama mereka, nggak boleh pakai es. Aneh. Tapi memang begitu. Kita harus turun. Garlic ya. Oke. Ini jadi is, oke. Ini plural noun. Penentunya mana? Kenapa is di sini atau was atau has? Ini aja ya. Satu dari jamak, one-nya di penghitungnya, each-nya penghitungnya, everyone-nya penghitungnya. Di sini penentunya. Oke. Each of you takes. Ini dia penentunya. Ini jadi apa? Ayo. One aja penghitungnya ya kan? Tentu jadi is bagus. Each. Maka jadi is juga ya. Yang ini is goes ya. Ini kena everyone. Good, very good. Yang ini nggak usah saya pikir, kalau none of the post no problem. Nah sekarang ke jiren. Jiren ini apa itu jiren? Jiren itu sebenarnya benda tapi hati-hati. Benda kalau syarat subjek itu kan harus kata benda. Kalau kata kerja mau jadi dipaksa jadi subjek harus dibendakan dulu biar bisa jadi subjek. Jadi subjek atau kata benda yang asalnya dari kata kerja agar bisa jadi subjek, itulah yang disebut dengan apa? Jiren. Semua kata kerja yang sudah dirubah menjadi subjek atau disebut dengan jiren maka dianggap apa? Tunggal, gitu ya, dianggap tunggal. If a sentence begins with the verb ing atau jiren, okay, used as a subject, so it is considered apa? Singular, dianggap tunggal. Tentu jawabannya minta yang is, was,
Has. gitu ya. Mengenal dia yang perempuannya, mengenalnya has. Kenapa has? Karena ini sebagai subjek. Jiren. Clubbing, nah ini pakai is. Kenapa? Karena ini ya ini subjeknya. Tak belajar tak telah membuatnya banyak masalah. Maka ini Has. subjek tentu jadi has. Washing with a special cream is, ya kan? Nah, karena ini subjeknya. Ini ingat cara bacanya special ya. Ada contoh lagi, playing game dengan playing games. Satu yang pakai S, satu enggak ya. Playing game is tetap is ya. Playing games serubah pakai S dia. Playing gamenya pakai S. Playing games itu tetap is. Oke. Playing game is my hobby. Playing games is also my hobby gitu ya. Nah, gitu. Jadi nggak ngaruh tuh. Karena playingnya sebagai subjek. Being cordial is ya. Okay. Now we go on. Tidak usah terkecoh dengan kata-kata ini karena berpengaruhnya seperti ini ke pikiran kita. Organisasi kan banyak orangnya, kongres banyak orangnya, family itu banyak orangnya, komite juga terdiri dari banyak orang, apalagi tim gitu kan banyak orang ini. Ada mikir is atau are ya, nah, jangan terpengaruh. Semua dianggap apa? Tunggal. Jadi mintanya is atau was atau has. Ya. Jangan terkecoh. Organization, congress, family, committee, group, team, dan sebagainya ini. Hati-hati dengan kata majority. Okay. Kalau majority ini sengaja ada catatan khusus. Kalau dia berdiri sendiri maka dianggap tunggal. Contoh, the majority, mayoritas percaya bahwa, gitu ya. Maka the majority believes, atau the majority was, atau the majority is, dan sebagainya. Kemudian kalau diikuti dengan kata benda yang jamak maka berubah dia. Mayoritas daripada pelajar-pelajar itu, maka di sini minta a, is dan a ya. Pilih di sini. Okay. Selain itu, semua yang ada di sini tadi dianggap tunggal, kecuali dia yang dibicarakan membernya. Contoh, members of the family, membernya yang dibicarakan itu jadi a. Tapi kalau the family saja, maka pakai apa? Is. Ya. The family, jawabannya was. The crowd, itu banyak orang, kerumunan orang banyak, tetap was. Congrats, has. The organization has. Our team is. Very good. Lanjut kita ke kumpulan binatang-binatang. Nah, sebelum kita lanjut tentang kumpulan binatang, tapi ini tetap jadi dianggap singular juga nanti ya. Kalau khusus binatang ini ada sekumpulan itu agak beda-beda ya. Membicarakan sekumpulannya. Kalau sheep atau birds dia pakai apa? Flock. Oke, a flock of birds. Oke. A flock of sheep. Kalau binatang ternak dia pakai kata herd, nggak boleh pakai kata group, nggak boleh kata flock. A herd of cattle, a pack of dogs. Oke, kalau anjing dia pakai pack. Kalau kalau ikan pakai sekolah dia, enggak. Ini bukan artinya sekolah ya. Tapi sekumpulan ikan memang begitu. Kalau ikan dia pakai a school. Lions dia pakai apa? Pride. Oke, pride of lion. Dianggap tunggal, ya dianggap tunggal. Oke, dianggap tunggal. Contoh, the flock of birds is ya. Oke, ini dia. The herd of cattle is. A school of fish is ya. Nah, itu dia. Good. Same time. Collective nouns indicating time. Ini hati-hati juga. Hati-hati dengan yang berhubungan dengan apa? Waktu, uang, dengan ukuran. Kalau dibicarakan secara keseluruhan, maka dianggap apa? Tunggal. Dianggap tunggal ya. Oke, contoh. Walaupun dolarnya atau rupiahnya nanti pakai S, ya, atau rupi, umpama India punya rupees pakai S. Gara-gara 25-nya umpama tetap pakai S, tapi karena dibicarakan uang, maka dia jadi apa? Tunggal. Paham ya? Jangan dianggap, ini sering membingungkan. Biasanya kalau orang-orang kerja di bagian keuangan, $25 are atau is ya? Enggak, tetap dianggap is ya. Ini kekhususan yang harus diawasi ya. $25 terlalu banyak untuk membayar, untuk menghargai shirt itu. Gitu ya. Shirtnya enggak apa namanya? Ya, kualitasnya nggak bagus, $25 banyak kali itu. Gitu. $25 is, okay. 50 menit waktu tadi ya, ini time-nya. 50 menit nggak cukup untuk menyelesaikan tes ini. Tambah 50 menit lagi. Nah, sekumpulan 50 menit itu nggak cukup, maka tambah lagi another 50 minutes. Nah,
gitu ya. So 15 minutes pakai S memang minutes-nya, tapi di sini apa? Is. Dan Iya benar gitu ya. Jadi apa tadi, hati-hati di time, money dengan apa? Measurement, ukuran. 2 kilometers for example. Pakai S memang di sini. Ini kan kadang membingungkan, is atau are, tetap is ya. Jadi hati-hati dengan time, money, and measurement. Ini pengecualian yang harus dikuasai. The number of artinya tidak ada beda, sama. Cuman ketika digunakan pakai diawali dengan the, berubah dia, ngaruh dia ke predikatnya. Kalau diawali dengan a number of, maka mintanya are atau were gitu ya, atau do atau have gitu ya. Tapi kalau diawali dengan the number, maka jadi is di sini atau was dan sebagainya itu. Oke. Contoh nih, a number of BBC students. Kenapa are? Karena diawali dengan a number. Ini sering sekali seajarkan ini besok lupa ini. Khusus yang ini ya, nggak ngerti cara menghafalnya ini. Karena orang memikir mungkin gini, karena oh ada kan, berarti is ini. Tidak, dibalik dia. Mungkin itu buat orang lupa gitu ya. The number of, tentu pakai is. Kita coba. A number of applicants. A number of the applicants, jawabnya apa? Have. Kan? Apa? have. Betul ya, have ya, bukan has ya. Kenapa di sini tunggal? Ini aja, tunggal minta jamak gitu aja ya, dibalik dia. A number of applicants have, very good. The number tentu jadi is ya. Oke, very good. Jangan lupa. Kita lanjut. Kalau tadi ada yang selalu dianggap jamak, selalu dianggap tunggal. Sekarang ada yang selalu dianggap jamak, nggak pernah tunggal. Oke, apa saja itu? Scissors, apa itu? Gunting, celana pendek, jeans, apa ini? Celana panjang, eyeglasses, beers, tweezers. Ini semua dianggap apa? Jamak. Oke. Karena sepikir pun logikanya kalau dianggap tunggal nih ngaco ya. Masa sissernya tak pakai S? Jadi apa? Jadi gunting. Jadi apa? Jadi pisau ya. Kalau dua belah kan jadi gunting ya. Maka ini semua pakai R gitu ya. Kalau was were pakai were. Kecuali diawali dengan kata apa? A pair of atau the pair of. Karena artinya sepasang. Maka minta is dia. Kalau berdiri sendiri begini, tweezers dia pakai are. The pens are, a pair of pens is, Ini jawabannya apa? Is. Yang ini are. Ini were. Ini were. The pair of ears was ya. Kenapa pairnya kan? This scissors is very good. Nah, sudah. Kita lanjut. Kekhususan untuk there dan khusus untuk here, dia pakai is atau are tergantung bukan gara-gara they-nya. Itulah kenapa disebut khusus dengan konstruksi ini. Biasanya subjek ada di awal, ini subjek ada di ujung, gitu ya, khusus mereka. Jadi kalau ditanya nanti ada yang nanya, ini subjeknya mana? There is a book. Subjeknya bukan there, tapi apa? Booknya itu. Nah, karena penentu is atau are, was atau were, has atau have di ujungnya ininya, oke? Nah, itu dia. Are kalau di ujungnya jamak, is atau was kalau di ujungnya tunggal. Oke, gampang ya. There is, kenapa? There is karena a storm, gitu kan? Kenapa karena the result. Kenapa have? Karena a number of telephone calls. Kita jawab yuk pelan-pelan. There was. Karena accident ya. There were. Bagus. Here is. Kena book ya. Nggak apa-apa. There has. Very good. There was. Very good. Karena water kan. Habis ya. Oke, ini terakhir beberapa kata benda
yang punya with the same singular and plural form. Ya, bentuknya sama nggak berubah, bentuk tulisannya singular atau jamak nggak ini ya, bentuknya sama. Jadi gini, khusus untuk apa? Rusa, apalagi ikan. Cara ini yang baru lahir ya, anak-anak binatang baru lahir. Kemudian serinya, seri tahu lah ya. Kemudian ini apa ini udang ya. Ini yang jenis ya, spesies. Ini nggak ada berubah bentuknya gitu maksudnya. Kalau rusanya satu, one deer. Kalau dua, two deer. Paham ya? Ini tambahannya. Nggak usah pakai s, khusus mereka ini. Jadi setiap bahasa itu strukturnya tentu ada kekhususan khusus yang harus dipatuhi. One satu ikan ya one fish. Kalau dua ikan ya two fish, nggak usah pakai s. Nah, paham maksudnya ya? Kalau saya pakai s bisa nggak sih? Boleh. Tapi katanya di sini the plural of fish is also possible digunakan. Pakai s digunakan juga. Tapi apa? Rarely, jarang. Nah, memang begitu bahasanya. Gitu ya. Contoh nih, I went fishing last night and I've got 5 big fish. Nggak usah big fishes, paham ya? Nah, gitu dia. Tapi khusus untuk rusa dan apa? Ikan. Kalau dipakai pun dia es di sini nggak masalah, tapi jarang sama mereka rarely apa? Used. Untuk shrimp, udang-udangan itu bisa juga apa namanya shrimps ya. Yang ini spesies lucu juga. Two spesies oke lah. Kalau one tetap ingat pakai apa? Pakai es dia. Gitu ya. Jangan gimana jadinya kalau one itu spesies kan. Khusus dia nih. Kemudian cara one means ya pakai s. Dua cara two means pakai s juga. Offspring yang baru lahir ya. Contohnya burung lah atau apa gitu ya. Jadi tetap offspring, anak-anak yang baru lahir untuk binatang ya. Jadi kekhususan ini perlu dikuasai. Any questions? Jelas ya, saya pikir. Time is drawing near. I think 3 minutes to go. Exercise now. Okay, exercise. Ini saya ambil dari satu sumber. Mungkin bahasanya agak sedikit susah ya, enggak lah saya pikir ya. Coba jawab aja lah. Nah, ini ya, Arizona apa ini jawabannya? Tentu S ya ini ya. Dan seterusnya. Di screenshot atau nanti mungkin ada di YouTube ya, mungkin nanti di apa namanya? Di-share sama admin. Jadi bisa. Atau sekarang di ini ya, di screenshot dulu. Yang bawah ini sepikir yang di bawah ini pakai apa nih? Cari yang apa? Salah ya. Dicari yang salah. The zoning improvement plan, better known as zip codes, enable postal clerks to speed the voting of an ever increasing volume of mail ya. Dicari yang salah. Kalau bisa dibenarkan, cara membenarkannya gimana? Kalau nggak bisa nggak apa. Karena biasanya kalau ada soal yang begini nanti nggak salah di UN udah ada atau belum? Kayaknya UN ada. Yang jelas ini ada di TOEIC ada, di TOEFL ada cara apa namanya soal seperti ini. Oke, namanya error analysis ya, error analysis. Sampai 12 doang ya. Sampai 12. Kalau bisa di screenshot. Oke, finish and then you can text me and send me via WhatsApp ya, boleh. Any questions? Jelas ya? Kalau nggak ada pertanyaan, Shoes apa tuh? Shoes. Shoes. Sepatu. Shoes. Tulisannya SHOES kan? Dia termasuk trouser tadi kan? Yang kayak sisir tadi. Iya. The shoes gitu kan. Misalnya gitu. The shoes are. Oke. Tapi kalau sepasang sepatu apa? A pair of shoes kan? Gitu aja. Ya benar. Maka dia minta menjadi apa? Is kan kalau sepasang. Tapi kalau hanya mau merujuk ke satu sepatu aja, the shoe, nggak usah pakai s, maksudnya sebelahnya mau maka pakai is juga, gitu. Ya. Tanya lagi nanti ke via WhatsApp lah kalau ada sesuatu. Free, oke? No problem. Okay. Ya. Any questions?
Jelas ya? Cukup. Oke, cukup. That is it for today. If you have questions, then you can text me via WhatsApp ya. No problem. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.